Zaman sekarang itu apa-apa serba cepat. Kayaknya semua kejar-kejaran, berlomba-lomba, terburu-buru. Nah, sesekali bolehlah kita memperlambat sedikit ritme hidup kita dan rasakan manfaatnya untuk kesehatan. Bener loh, butuh banget zaman sekarang slow living, apalagi untuk kesehatan kita. Makanya, jangan kemana-mana, stay tune dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Visio, kembali lagi dengan saya Lelia Hamidah, teman Visio Anda. Kali ini kita akan bahas tentang lifestyle yang mungkin ingin kita coba ya, yaitu slow living. Manusia-manusia zaman sekarang itu ya, mungkin menganggap slow living itu boring, kemudian nggak produktif, bahkan mungkin orang yang melakukannya dianggap malas. Tapi enggak ya, ini beda ya. Tapi slow living itu sendiri apa sih? Jadi slow living itu kayak metode hidup dan mentalitas yang mendorong hidup kita jadi lebih santai, slow, no rush. Hal ini berasal dari Italia sebenarnya ketika ada penekanan besar pada slow food movement, gerakan makan lambat. Yang fokusnya itu pada bagaimana makanan rumahan yang lambat jauh lebih dilirik daripada makanan fast food yang sebenarnya ya tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, untuk slow living ini pada dasarnya prinsipnya sama. Jadi kita nggak terlalu ambisius, semua terorganisir, kemudian kita juga punya jeda. Kita juga bisa meluangkan waktu untuk bernafas, menghargai kehidupan, bersyukur, dan melakukan sesuatu dengan baik ya bagi kesehatan kita. Jadi beda dengan orang malas. Kalau orang malas tuh ya mager, terus nggak ada action. Tapi kalau slow living kita tetap melakukan aktivitas, meraih cita-cita, tapi nggak terlalu ngoyo. Nah, manfaat slow living buat kesehatan kita apa aja sih? Yang pertama, kita jadi nggak melulu berkutat pada kerjaan yang menggunung, tapi juga menyisakan waktu untuk berolahraga, kemudian bisa fokus menjaga fisiologis badan, dan kita juga bisa melakukan sesuatu dengan enjoy, termasuk olahraga. Jadi banyak orang yang saat ini melakukan olahraga karena cuma ingin melakukan rutinitas atau bahkan mengejar target saja. Tapi bisa nggak sih olahraga itu dijalani dengan enjoy, biar hormon bahagia yang terilis juga semakin banyak. Contohnya beda ya, misal kita melakukan olahraga bersepeda di luar ruangan dibanding dengan olahraga menggunakan static bicycle di dalam ruangan. Pasti lebih menikmati yang di luar ruangan ya. Stres juga bisa ikut rilis gitu. Yang kedua, olahraga atau melakukan gerakan dalam rutinitas harian secara lambat atau dengan gerakan yang lambat ya, justru bermanfaat pada kemampuan motorik teman Visio. Nah, yang dilihat banget untuk sekarang ini ya, misalnya teman Visio mungkin pernah ngalamin ya, kebanyakan scroll HP atau terlalu sering atau tiap hari, jadi sulit melakukan aktivitas motorik halus, seperti contohnya memasukkan benang ke dalam jarum, atau nih ya, tangan jadi suka tremor saat mau melakukan gerakan apa, memegang apa. Nah, itu semua bisa terjadi karena kita terlalu sering melakukan gerakan yang cepat ya, ditambah keinginan kita yang semua harus diselesaikan dengan cepat. Kalau sekarang kalau lambat apa-apa nggak kekejar dong ya, rugi waktu. Sebenarnya kita salah, kita tetap produktif dengan memperlambat gerakan kita. Nah, sebenarnya saat kita melakukan gerakan lambat, itu jauh lebih membutuhkan kekuatan dan koordinasi yang lumayan tinggi. Tentunya ini baik ya untuk kemampuan motorik dan koordinasi gerak kita untuk terus dilatih. Nah, coba saja Anda mencoba mengangkat lengan ya dengan gerakan cepat, lalu dibandingkan dengan mengangkat tangan dengan gerak lambat. Kemudian ulangi 10 kali. Kira-kira mana yang paling pegel dan mana yang paling effort. Dan lagi, latihan kekuatan dengan gerak lambat bisa mengembangkan kesadaran proprioseptif yang lebih tinggi terhadap otot dan keselarasan tubuh kita. Kemudian kita jadi memiliki perhatian penuh saat melakukan gerakan-gerakan exercise, jadi bisa meningkatkan efektivitas latihan kita dan juga bisa mengurangi resiko cedera. Ada olahraga yoga, kemudian juga ada senam tai chi. Itu gerakannya kan slow motion ya, butuh koordinasi dan kemudian melalui gerakan yang disengaja dan tidak tergesa-gesa, kita bisa mengembangkan daya tahan, kemudian fleksibilitas ya, dan keseimbangan. Sehingga meningkatkan kebugaran secara keseluruhan dan bisa mengurangi stres. Yang terakhir, kita bisa mengurangi konsumsi fast food. Nah, di awal tadi kan sudah kita jelaskan yang awalnya gerakan slow food movement ini untuk melawan fast food yang sedang diminati kala itu. Dengan kesadaran slow food movement ini, kita digiring untuk lebih prioritaskan masakan rumah yang lebih sehat.
Walaupun memang ya untuk menyiapkannya butuh waktu yang lebih lama. Kita harus beli ke pasar dulu, milih-milih bahan dulu. Kalau bisa yang organik ya, kemudian mencuci, membersihkan, baru memasaknya. Tapi tentu saja makanan yang kita konsumsi itu bakal jadi investasi kesehatan kita di masa depan. Jadi, milih yang mana yuk? Kemudian masih ada banyak manfaat lain sebenarnya ya dari slow living. Ketimbang menjalani semuanya secara terburu-buru ya, dari segi relationship, kesehatan mental, dan sampai risiko kecelakaan. Tapi balik lagi ya, mungkin kita harus menjalani kehidupan itu secara seimbang. Ada kalanya kita berlari untuk mengejar mimpi, ada kalanya kita berjalan sambil menikmati pemandangan, ada kalanya kita beristirahat agar bisa melanjutkan perjalanan. Nah, sekian ya teman Visio, informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.